Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para balu Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, kita semua sudah tahu kan ya, dulu Indonesia ini ya, umat muslim yang ada di Nusantara ini hampir lebih dari setengahnya terjajah oleh siapa? Oleh orang-orang Ba'alwi. Apa yang dijajah? Yaitu mental. Mental mereka dijadikan mental budak spiritual, dijadikan mental kacung spiritual, dan dijadikan mental jongos spiritual, saudara. Tapi ada yang lebih mengherankan lagi. Setelah adanya tesis Kiai Haji Imaduddin, sekarang mulai pada berani, saudara. Bahkan yang tadinya sebagai kibin, atau yang tadinya sebagai jongos, atau yang tadinya sebagai budak, atau yang tadinya sebagai kacung, rela melepaskan tuannya. Demi apa? Demi suatu kebenaran, saudara. Mereka tadinya bermental budak, mereka tadinya bermental jongos, mereka tadinya bermental kacung. Tapi ternyata setelah tesis Kiai Imaduddin ini terjun ya, atau muncul gitu ya, menyadarkan umat banyak, saudara. Jadi banyak umat yang sudah sadar sekarang, saudara ya. Di sini ada tulisan lagi, saudara, dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tulisannya sangat menarik sekali ya. Kita lihat dan kita simak bersama-sama. Setelah Ba'alwi terbukti bukan cucu Nabi, lahirlah zaman pembaruan. Mental generasi Islam Nusantara hapus mental terjajah, gitu ya. Jadi ini adalah mental generasi Islam Nusantara yang baru, gitu ya. Jadi kita lepaskan mental terjajah kita ya. Lanjut ya. Virus postkolonialisme adalah tersisanya mental terjajah bagi sebuah bangsa yang pernah lama dijajah. Ia tidak segera hilang dari seluruh bangsa secara merata kebersamaan dengan kemerdekaan yang telah diraih, yang diperjuangkan para pahlawan bangsa. Bagi para pejuang ia tetap merdeka, bahkan ketika negerinya yang tercinta diduduki bangsa lain serta mayoritas saudara-saudaranya yang sebangsa masih sebagai budak bangsa lain. Tapi bagi selain pejuang, ia masih terjajah bahkan ketika negaranya telah merdeka, saudara ya. Lanjut. Regresi mental terjajah yang terjadi pada sebagian umat Islam Indonesia hari ini merupakan sisa-sisa dari bayang-bayang bahwa sadar masa penjajahan. Ia kemudian dieksploitasi sedemikian rupa oleh penerus ideologi penjajah. Kita sebut kemudian dengan kacung londo. Kita semua tahu kan, saudara, yang menjadi kacung londo itu siapa dulu? Yang menjadi antek Belanda itu siapa? Kita semua juga kan tahu, saudara kan? Nah, lanjut ya. Yang mengetahui kelemahan itu tanpa harus bekerja keras, kacung londo bisa menikmati lebih dari apa yang didapat mereka yang membanting tulang. Dengan kamuflase dan balutan ajaran-ajaran agama, kacung londo benar-benar dapat kenikmatan dua kali. Pertama, ketika mereka penjajahan, golongan mereka mendapat banyak sogokan dari penjajah yang melanggengkan penjajahan setelah merdeka. Mereka membuat atau mendapat kehormatan sebagai para individu yang mendapat kehormatan karena ada legitimasi semu paham keagamaan. Sementara para budak-budak itu tetaplah budak sejak masa leluhurnya sampai sekarang. Dulu leluhurnya dieksploitasi jiwa dan raganya dengan ancaman kesusahan, kekuasaan. Kini mereka dieksploitasi jiwa dan raganya dengan ancaman paham keagamaan semu, saudara. Lanjut. Namun setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya, saudara. Sejarah perjalanan dunia selalu dipenuhi dengan drama-drama pertarungan antara yang hak dan juga batil. Antara protagonis dan antagonis. Antara Ibrahim dan Namrud. Antara Musa dan Fir'aun. Antara Daud dan Jalut. Antara Muhammad dan Abu Jahal, antara Diponorogo dan Belanda, dan sebagainya. Semua akan berakhir dengan cerita di masa selanjutnya antara dua hal, antara kepahlawanan orang-orang yang setia pada kebenaran
membela yang lemah, dan tanpa kompromi dengan kezoliman, dan antara terlaknatnya para antek-antek penjajah dan pengkhianat. Dan masa selanjutnya pula dipenuhi oleh banyak pemutarbalikan sejarah, dari dia yang menyadari luhurnya hanya sampah peradaban dan pengkhianat pada masanya, lalu dipabrikasi sejarah masa lalu itu dengan cerita palsu di hari ini agar seolah luhurnya bukan sebagai pengkhianat. Yang lebih parah lagi, bahkan ia menciptakan sejarah palsu untuk leluhurnya, seolah leluhurnya adalah seorang bangsa atau pahlawan bangsa. Klaim-klaim tentang penggagas bendera merah putih, pemalsuan silsilah para pahlawan, pemalsuan identitas makam, bahkan pembangunan makam palsu yang marak sekarang ini adalah sebagai contohnya, saudara. Mental-mental terjajah atau mental-mental para budak itu mempunyai beberapa ciri. Di antaranya, ciri-ciri mental budak itu yang paling utama adalah mental inferior, yaitu dirinya merasa lebih rendah dari orang lain yang berbeda bangsa. Ia merasa secara kodrat atau destiny bangsanya lebih rendah dari bangsa lain. Ia merasa bangga dengan tokoh luar bangsanya daripada tokoh dari bangsanya, walaupun dalam kemampuan bidang yang sama. Bahkan kadangkala tokoh luar itu lebih rendah secara kualitas dari tokoh bangsanya sendiri. Ciri mental budak lainnya adalah bila terjadi friksi antara bangsanya dan bangsa yang menindasnya, maka ia akan membela bangsa yang menindas bangsanya sendiri. Itu hanya karena ia mendapatkan suatu imbalan untuk isi perutnya, walau harus mengabaikan penderitaan dan keterjajahan bangsanya. Atau memang ia tidak mendapatkan apapun secara material, tetapi ia mendapatkan keuntungan artifisial dengan terafiliasi secara ilmu dengan mereka, misalnya alih-alih ia akan melawan penindasnya. Bahkan orang yang terjangkiti mental budak dan mental terjajah akan pasang badan untuk membela penindas bangsanya. Lihat saudara ya, contohnya jongos-jongos Balwi, budak-budak Balwi, kacung-kacung Balwi, saudara ya. Mereka rela pasang badan gitu ya. Mereka rela pasang badan demi nasab bodong. Mereka rela pasang badan ya demi cucu bodong, saudara. Rela mereka pasang badan. Kalau mereka mati diiming-imingin mati syahid, padahal mati konyol. Jadi seperti itu, saudara ya. Lanjut. Ciri mental budak lainnya adalah ia gampang mencium tangan orang lain hanya karena pakaiannya, warna kulitnya, keturunannya, dan penampilan lahiriahnya lainnya. Mencium tangan memang adalah akhlak, tetapi yang dilakukan untuk orang yang benar-benar membawa manfaat untuk dirinya, misalnya orang tua dan gurunya, sebagai bentuk berterima kasih dan penghormatan. Tetapi bukan dilihat dari bahwa dia berasal dari keturunan tertentu. Orang yang mencium tangan orang lain karena alasan bahwa yang dicium itu berasal dari keturunan tertentu adalah orang yang tidak paham ajaran agama, yang menitik beratkan standar kemuliaan kepada ketakwaan. Juga bisa dikatakan orang yang mencium tangan orang lain karena keturunannya adalah orang yang menghina leluhurnya sendiri. Itu bukanlah akhlak, tetapi suatu tanda bahwa ia adalah orang-orang bermental budak dan terjajah. Jadi seperti itu, saudara ya. Kalau kita mau mencium tangan seseorang, ya, lihat dulu, oh orang tersebut itu siapa? Apakah orang tersebut guru kita, ataukah orang tersebut orang tua kita, gitu ya. Jadi bukan kita mencium tangan orang itu karena berdasarkan keturunan, itu tidak boleh, saudara. Ya, ini bukan berarti kita tidak boleh mencium tangan orang, saudara ya. Tapi kalau mencium tangan orang lain, itu dilihat dulu apakah itu orang tua kita atau guru kita, ya. Jangan sampai cium tangan orang lain itu karena apa? Karena kita melihat, oh orang itu keturunan ini. Jangan seperti itu, saudara ya. Itu berarti Anda sama saja menghina leluhur Anda sendiri, saudara. Ya, itu bukanlah suatu akhlak, melainkan itu adalah orang yang bermental budak dan terjajah. Ya, itu orang-orang bermental jongos, bermental kacung, bermental budak, saudara. Ya, ciri lain mental terjajah adalah tidak bisa berpikir jernih ketika ada pilihan untuk perubahan dan perbaikan bangsanya. Bahkan ia sebagai bagian dari bangsa tertindas malah membela penindas bangsanya sendiri. Ya, ia mencari posisi aman, tidak berani sedikit mengambil resiko untuk sebuah kemaslahatan dalam mencapai kemajuan dan kewibawaan bangsanya. Infantilisme mental kaum terjajah terus dirawat oleh kacung londo agar mereka tetap berada di bawah kuasa mereka.
Kedewasaan mental umat Islam hari ini harus ditumbuhkan. Para kiai, para ulama memegang tanggung jawab besar agar generasi Islam Nusantara masa depan adalah generasi merdeka yang cerdas, berwibawa dan maju. Akhlak tetaplah suatu yang patut untuk diajarkan, tetapi mudah tunduk dan mudah mengunggulkan bangsa lain dari bangsanya sendiri adalah sebuah pengkhianatan. Jadi kalau kita, saudara, sebagai warga pribumi Indonesia, kita lebih mementingkan bangsa lain, berarti kita berkhianat kepada negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Lanjut. Diskursus Nasab Alwi yang telah selesai dengan kesimpulan bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW adalah suatu momentum strategis untuk mengkaji ulang berbagai macam dogma yang ternyata membuat destinasi tumbuh suburnya mental-mental terjajah yang membawa stagnasi pemikiran dan kemajuan generasi Islam Nusantara. Faham-faham keagamaan tentang menghormati orang lain karena keturunan yang bukan maklumun min al-dini bi al-darurat, atau ajaran pasti dari agama. Saatnya kini diverifikasi relevasinya dan sisi aksiologis dan pragmatisnya. Atau kalau tidak, bangkitnya generasi Islam Nusantara akan mengganggu momentum lainnya yang entah kapan akan terjadi. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantari. Nah itu tadi saudara ya, kita sudah diingatkan oleh beliau ya, kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, kita jangan memiliki mental yang terjajah, atau kita jangan mau dijadikan budak, kita jangan mau dijadikan jongos, dan kita jangan mau dijadikan kacung. Ayo kita perbarui lagi mental generasi Islam Nusantara dan hapuskan mental-mental terjajah, atau hapuskan mental-mental budak, mental-mental jongos, dan mental-mental kacung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.